Prawiro Taman tentu saja sudah tidak asing lagi didengar, terutama bagi wisatawan yang datang ke Jogja, bahkan dari mancanegara. Hingga tempat ini dijuluki sebagai Balinya Jogja atau bahkan kampung turis. Halo semuanya, hari ini kita sudah berada di Jalan Prawiro Taman, tempat yang sering kali dikunjungi oleh teman-teman dari mancanegara maupun pengunjung wisata lokal. Nah, tapi teman-teman, di Prawiro Taman ini udah banyak sekali kalau misalnya kita lihat bisnis-bisnis usaha mulai dari restoran, tempat-tempat souvenir, tempat-tempat baju, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Nah, tapi nggak semuanya itu dimiliki oleh orang Jogja, bahkan orang Indonesia. Nah, hari ini kita akan menelusuri Prawiro Taman dan kita akan mengecek fakta dan kondisi dari Prawiro Taman hari ini. Nah, jadi pada awalnya Prawiro Taman ini merupakan tanah hadiah untuk Prawiro Tomo. Lalu setelah kemerdekaan, Prawiro Taman ini mulai dikembangkan jadi pusat industri batik oleh keluarga Prawiro Tomo. Nah, terus tahun 1970-an, Prawiro Taman ini mulai dikembangkan lagi menjadi penginapan untuk mengakomodasi para wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, Prawiro Taman ini juga mulai berkembang lagi. Dari yang awalnya jadi pusat industri batik, lalu ke penginapan, lalu sekarang juga mulai bertambah banyak bisnis-bisnis yang lebih modern. Contoh-contohnya kayak kafe, restoran, bahkan juga banyak bar untuk nightlife para turis Jogja. Sekarang ini juga banyak kafe, restoran, atau bisnis-bisnis lain yang dimiliki oleh orang asing, bukan para masyarakat lokal atau masyarakat asli Jogja. Salah satunya adalah restoran yang sekarang ini. Mbak, aku boleh tanya nggak? Ya. Ini katanya yang punya orang luar negeri ya? Orang Belgia. Dalam 1 dekade terakhir, Prawiro Taman mengalami transformasi besar dari kampung kecil yang hangat menjadi kawasan yang dipenuhi bisnis modern yang sebagian dimiliki oleh pelaku usaha asing. Fenomena ini kemudian menciptakan kekhawatiran akan perebutan pasar dan uang antara masyarakat asli Jogja dan turis asing. Apakah ini hanya bentuk globalisasi atau ada cerita lain yang perlu kita gali? Oke, perkenalkan, namaku Alan. Aku dari jurusan manajemen angkatan 2022. Aku di sini sebagai owner dari kedai bubur tikum. Kita di sini menjual fusion Southeast Asia yang dulunya kita punya 5 cabang dan sekarang udah sering jadi 4 cabang. Jadi kita punya central kitchen kita atau kantor kita tuh ada di Pogung. Kita juga punya 1 cabang di depan McD Jakal. Terus yang masih beroperasi yang lainnya itu ada 1 di Kota Baru depan Legend Cafe dan satunya di Kota Barunya di depan Gereja Persis. Dan 3 yang sudah inaktif ada di UMY, Palagan, dan juga Prawiro yang kita shift ke bisnis kita yang baru. Oke, ya kita udah tahu sendiri lah kalau misalnya memang Prawiro Taman ini menjadi tempat yang ibaratnya jadi kayak Balinya Jogja gitu lah. Dan kita bisa melihat kalau misal memang orang-orang ke situ jelas foreigner, orang-orang bule. Dan di sini memang kalau misalnya bisa kita lihat pun juga owner-owner dari bisnis-bisnis yang ada di kanan kiri Jalan Prawiro Taman pun juga bule. Mungkin kalau misal bisa saya simpulkan memang sesimpel memang bule itu sendiri memiliki understanding atas market bulenya mereka sendiri gitu loh. Jadi sesimpel mungkin kita yang mahasiswa kita bisa paham market mahasiswa kita. Siapa sih yang akan beli mahasiswa, terus kira-kira gimana cara menggait mahasiswa ini. Nah, bule itu juga sama. Bule juga lebih memiliki knowledge atas gimana cara mereka approach ke market bulenya itu sendiri. Itu sih, dan itu yang membuat kita mungkin bisa dibilang failed to do the same thing as they did gitu. Mungkin ini bakalan adanya Prawiro Taman juga membuat dari segi ekonomi itu jadi muter gitu loh di situ. Karena kayak masyarakat sekitar juga jadi mendapatkan benefit dari hadirnya Prawiro Taman itu sendiri. Cuman ya mungkin itu harus ditelaah lagi sih kalau emang ternyata bule-bule ini nggak comply with the regulations, ya terus ya berarti itu emang itu nggak bisa gitu loh, karena itu udah melanggar hukum. Cuman ya kalau misal ternyata masih iya dan itu bisa bikin ekonominya si Prawiro Taman ini growing, menurutku jujur personally itu oke sih, jujur ya. Kebudayaan pasti akan bertemu,
antar kebudayaan pasti ada pertukaran-pertukaran yang tidak terhindarkan, dan itu pasti akan saling mempengaruhi. Dinamika itu adalah bagian dari kebudayaan itu akan survive dan tidak. Maka kemudian kalau kita bertanya tentang di Jogja hadir begitu banyak turis, ya biarkan aja. Saya tidak pernah cemas bahwa kebudayaan kita akan kemudian tergerus begitu aja dan kalah gitu ya. Enggak, karena bagaimanapun juga pasti kalau kita memang mau memperhitungkan tentang kebudayaan itu mau tetap ditegakkan, ya tentu bahwa transformasi budaya itu diperlukan. Tidak mungkin kita involutif lalu kemudian miopik dan sekedar menghidupi budaya lokal lalu kemudian itu menjadi semacam chauvinism. Tentu saja kecemasan itu berlebihan menurut saya, sehingga tentu bahwa yang perlu kita perhatikan bagaimana kita mesti melihat bahwa social welfare itu yang perlu diperhitungkan di dalam berekonomi, berkesenian, berkebudayaan, sehingga ada rasa keadilan bersama. Keadilan di dalam hidup secara komunal itu membutuhkan sebuah kondisi yang equal. Jadi jangan terlalu ada yang ekstrim antara yang kaya dan yang miskin. Sejauh bahwa itu kemudian itu bisa ada ruang equality itu, maka sebetulnya kebudayaan itu sendiri akan hidup. Nah, ini kan yang kemudian seringkali justru mematikan kebudayaan itu, lebih karena ada dominasi ekstrim dari kelas elit, kelas penguasa, kelas pemilik modal yang kemudian mendominasi kultur itu yang kemudian kita perlu curigai. Sehingga tidak perlu takut, Jogja dengan peradaban yang panjang ini sudah sangat bergaul dengan pluralisme masyarakat dunia. Dan Jogja tentu tidak perlu cemaskan itu. Yang perlu dicemaskan adalah itu tadi, ketimpangan sosial ekonomi yang ekstrim atau disparitas ekonomi itu yang mesti kita persoalkan. Prawiro Taman memang telah berkembang menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling modern di Yogyakarta. Namun di balik pesonanya terdapat pertanyaan besar tentang keberlanjutan ekonomi dan keseimbangan manfaat bagi masyarakat lokal. Apakah pertumbuhan ini benar-benar memberikan dampak positif yang merata? Atau justru menjadi arena persaingan yang timpang antara pelaku usaha lokal dan asing? Melalui suara pelaku usaha dan pengamat, kita telah menggali dinamika ekonomi di Prawiro Taman. Pada akhirnya, pertanyaannya tetap sama. Lantas, ketika bisnis yang dimiliki oleh asing lebih menarik perhatian turis, apakah ini mencerminkan kegagalan masyarakat lokal dalam berinovasi atau sistem ekonomi yang cenderung mendukung modal besar?